Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang sholat berjamaah, tentang hukum sholat berjamaah. Yang kita tahu dari guru kita, dari syekh kita, dari ustadz kita, bahwa sholat berjamaah itu hukumnya cuma dua. Yang pertama sunat muakkad, yang kedua fardu kifayah. Kalau dikaji lebih dalam, apakah cuma dua hukum tentang sholat berjamaah? Nah, dalam kesempatan ini saya Nurdin Ghazali akan membahas secara detail, secara terperinci, ada berapa sih hukum sholat berjamaah menurut para ulama yang diterima oleh saya dari guru-guru. Maka jawabannya di sini sampai ada 6 kaul tentang sholat berjamaah. Jadi ada 6 pendapat para ulama, ada 6 kaul, 6 pendapat para ulama tentang sholat berjamaah. Otomatis hukumnya pun ada 6. Kita bahas. Yang pertama, ada yang menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu sunat muakkad. Sunat muakkad. Teman-teman harus tahu, yang diterima dari guru saya, yang dinamakan sunat muakkad itu adalah suatu pekerjaan yang sama sekali tidak ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya sunat muakkad. Sunat muakkad. Nah, contoh seperti qobla duhur 2 rakaat, qobla duhur 2 rakaat, ba'da duhur 2 rakaat, ba'da maghrib 2 rakaat, ba'da isya 2 rakaat, qobla subuh. Itu Rasulullah. Kalau dilihat dihubungkan dengan sunat muakkad, Rasulullah sama sekali tidak meninggalkan yang barusan disebutkan. Itu yang dinamakan sunat muakkad. Mohon maaf kalau salah. Nah, itu setahu saya dari guru saya. Yang pertama, hukum sholat berjamaah adalah sunat muakkad. Yang kedua yaitu sunat kifayah. Tuh ada lagi sunat kifayah. Yang ketiga fardu kifayah. Nah, ini adalah qaul mu'tamad yang dipegang oleh kita semua, bahwa sholat berjamaah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Saqatal haraju an fi'lil baqi. Ketika ada sebagian orang yang mengerjakan sholat berjamaah, maka sebagiannya lagi tidak akan berdosa, ditanggung oleh yang melaksanakan. Tetapi mohon maaf, di sini untuk yang tidak mengerjakan tidak akan mendapat pahala sholat berjamaah. Mau mendapat pahala sholat berjamaah bagaimana? Mengerjakannya pun tidak. Jadi pahala tetap untuk yang mengerjakan meskipun tidak dosa, karena fardu kifayah. Itu saqatal haraju an fi'lil baqi. Nah, ini adalah qaul mu'tamad yang dipegang oleh orang-orang di dunia, khususnya di Indonesia, bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Nah, ini qaul mu'tamad. Yang keempat ada sunat ain. Sunat ain. Kalau tadi sunat kifayah, yang keempat adalah sunat ain. Nah, yang kelima ini lebih tegas. Yang kelima ini bukan fardu kifayah lagi, tapi fardu ain. Ya Allah ya Karim, fardu ain. Jadi ada ulama yang menyebutkan bahwa sholat berjamaah itu fardu ain. Apa itu fardu ain? La yaskutul haraju an filil baqi. Tidak menjadi tidak berdosa kalau ditinggalkan. Artinya kalau orang meninggalkan menjadi dosa karena fardu ain. Artinya wajib terhadap setiap individual muslim, itu fardu ain. Dan yang keenam adalah menjadi syarat sahnya sholat. Ini lebih tegas lagi. Artinya kalau orang tidak sholat berjamaah, menurut ulama yang paling waro ini adalah tidak sah sholatnya. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita dalam menyikapi sholat berjamaah itu diusahakan setiap waktu, jangan sampai tidak
berjamaah. Meskipun kita di kantor, kita di rumah, atau dimanapun, yang penting itu dimuliakan oleh Allah, apalagi di masjid. Karena takut, dikhawatirkan dimungguhin Allah. Menurut Allah, di sisi Allah itu yang benar, itu yang menjadi syarat sahnya sholat. Jadi yang paling apik, yang paling waro, yang paling hati-hati kita setiap waktu, meskipun kita dengan makmum satu orang, kita harus tetap berjamaah. Takut-takut di hadapan Allah, yang benar itu adalah yang menjadi syarat sahnya sholat. Jadi untuk teman-teman, kita jangan sampai kita sholat itu munfarid, apalagi lelaki. Kita itu harus berjamaah. Karena ada ulama yang menyebutkan kalau orang sholatnya tidak berjamaah, maka itu hukumnya tidak sah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi untuk kita dapat kita simpulkan dalam prakteknya, kita diusahakan berjamaah itu tidak ada alasan, kita harus tetap berjamaah. Nah, makanya berjamaah itu namanya dzatiyah sholat, intinya sholat. Kalau dalam sepak bola itu pemain intinya sholat, dzatiyah sholat. Adapun awal waktu di masjid itu haliyah sholat. Jadi intinya dalam sholat itu berjamaah, meskipun belum bisa awal waktu, meskipun belum bisa di masjid terus menerus. Artinya belum selalu di masjid, tetapi berjamaah itu jangan sampai ditinggalkan, karena itu dzatiyah sholat atau intinya sholat. Tetapi kalau ada orang, ada umat Islam mampu sholat berjamaah awal waktu di masjid, nah apalagi datangnya itu sebelum adzan, ya Allah ya Karim, itu sungguh luar biasa. Kalau dilihat dalam keterangan, orang tersebut itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunianya, akan mendapat keberkahan dari Allah, di akhiratnya akan mendapatkan pahala yang luar biasa, karena persiapannya untuk sholat berjamaah awal waktu di masjid itu benar-benar persiapan yang matang. Itu barangkali komentar dari saya tentang sholat berjamaah. Ini kalau diungkapkan dalilnya ini banyak sekali menurut kaul ulama, tapi simpulnya seperti itu. Ada yang menyebutkan sunat muakkad, sunat kifayah, fardu kifayah, sunat ain, fardu ain, dan menjadi syarat sahnya sholat. Intinya kita jangan sampai sebagai lelaki tidak sholat berjamaah. Wajib sholat berjamaah, dijaga oleh kita, selalu kita sholat berjamaah awal waktu di masjid. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.